Hai semuanya, selamat datang di Kimam Kitchen. Di video kali ini aku akan berbagi resep dan tutorial cara membuat donat labu kuning yang empuk banget walau tanpa diuleni. Kalian harus coba karena rasanya enak dan lembut banget. Kalau kalian penasaran gimana cara bikinnya, subscribe dulu dong. Kalau udah, yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama kalian butuh 100 gram labu kuning yang sudah dikukus. Kemudian haluskan. Di sini untuk menghaluskannya aku menggunakan cara disaring menggunakan saringan seperti ini. Tapi kalian juga bisa menumbuknya atau memblendernya. Jika sudah halus seperti ini, kemudian sisihkan. Untuk bahan lainnya, kalian membutuhkan 300 gram tepung protein tinggi, 25 gram susu bubuk, 2 butir kuning telur, 2 sendok makan margarin atau sekitar 60 gram, 3 sendok makan gula pasir atau sekitar 45 gram, 1,5 sendok teh ragi instan, dan juga 50 ml air hangat. Kemudian dalam sebuah wadah, masukkan tepung terigu, ragi instan, gula pasir, susu bubuk. Kemudian aduk bahan kering menjadi satu hingga rata. Setelah itu, masukkan labu kuning yang sudah kita haluskan tadi. Kuning telur. Dan juga air hangat. Aduk semua bahan menjadi satu hingga rata. Di sini agar lebih mudah tercampur, aku menggunakan tangan untuk mencampur bahan-bahan. Namun tidak perlu diuleni hingga kalis. Setelah tercampur seperti ini, kemudian masukkan margarin dan juga setengah sendok teh garam. Lanjutkan mengaduk menggunakan tangan hingga semua bahan benar-benar tercampur menjadi satu dengan baik. Setelah adonan sudah benar-benar tercampur seperti ini, kemudian tutup menggunakan plastik wrap atau kalian juga bisa menggunakan kain bersih. Diamkan hingga mengembang sekitar 30-45 menit. Setelah mengembang seperti ini, kemudian buka tutup dan kempiskan. Keluarkan semua udara yang terperangkap dalam adonan. Pindahkan ke alas anti lengket seperti ini, kemudian bagi menjadi beberapa bagian sesuai selera. Setelah itu, ambil satu bagian, kemudian bulatkan. Lakukan hingga semuanya selesai. Jika dirasa lengket, kalian juga bisa menaburkan sedikit tepung pada alas seperti ini. Kemudian istirahatkan kembali sekitar 15 menit atau hingga mengembang. Jangan lupa untuk menutupnya menggunakan kain atau plastik dengan tujuan untuk mempercepat proses pengembangan. Setelah mengembang seperti ini, artinya donat sudah siap digoreng.
Untuk membentuk lubang di bagian tengahnya, aku cukup menggunakan jari telunjuk seperti ini, kemudian diputar-putar hingga membentuk lubang. Goreng donat dengan minyak panas menggunakan api kecil. Goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini. Ingat ya, dalam menggoreng donat, cukup dibalik sekali saja agar donat tidak terlalu banyak menyerap minyak. Tada, udah jadi deh. Di sini untuk toppingnya aku hanya menggunakan gula bubuk seperti ini. Kalian bebas menggunakan topping apapun kesukaan kalian. Bisa menggunakan keju, meses, atau yang lainnya. Aku akan nunjukin kalian bagaimana empuk dan lembutnya donat ini walaupun tanpa diuleni. Bukan cuma lembut dan empuk aja, tapi rasanya juga enak banget. Kalian harus cobain ya. Hai semuanya, di video ini aku pengen nge-share ke kalian gimana caranya bikin donat kentang yang empuk, lembut, dan juga enak. Bahan-bahannya juga sangat sederhana dan mudah didapatkan. Donat ini teksturnya empuk seperti squishy. Yuk kita buat sama-sama. Di video ini aku pengen nge-share ke kalian bagaimana cara membuat donat tape singkong yang empuk, lembut, dan enak banget. Kalau kalian pengen nyoba, yuk kita bikin sama-sama. Bahan-bahannya adalah
500 gram tepung terigu, 120 ml air dingin, 200 gram tape singkong, 120 gram gula pasir, 50 gram susu bubuk, 80 gram margarin, 4 butir kuning telur, 12 gram ragi instan, dan yang terakhir 1 sendok teh garam. Masukkan semua bahan menjadi satu: tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, tape singkong yang sudah dihaluskan dan dibersihkan, 4 butir kuning telur, dan air dingin. Pastikan airnya dingin ya. Masukkan juga ragi instan. Di sini aku pakai Vermipan. Campur semua bahan menjadi satu. Lanjutkan uleni menggunakan tangan. Jika semua bahan sudah tercampur, masukkan margarin dan garam. Lanjutkan uleni hingga semua bahan tercampur menjadi satu dengan rata. Di video ini, aku mencoba membuat donat dengan menggunakan tangan untuk menguleninya. Kalian juga bisa mencoba menguleni menggunakan mixer. Pindahkan ke alas anti lengket untuk meneruskan menguleni hingga semua bahan tercampur rata dan kalis. Jika adonan sudah kalis, bulatkan adonan dan siapkan wadah, beri sedikit minyak. Wadah ini akan kita gunakan untuk mengistirahatkan adonan. Pastikan kalian menutup wadah dengan plastik wrap atau juga bisa menggunakan kain bersih. Tujuannya agar proses pengembangan lebih cepat. Setelah tertutup, kalian bisa mengistirahatkan hingga 30 menit. Setelah 30 menit, kempiskan adonan dan keluarkan semua udara yang terdapat di dalamnya. Bagi adonan sama rata agar semua donatnya berukuran sama. Di sini aku menimbang adonan seberat 50 gram. Kalian juga bisa membuatnya lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan keinginan. Bulat-bulatkan adonan atau kalian juga bisa membentuknya menjadi bentuk lain. Setelah adonan selesai dibulatkan, kembali istirahatkan 15 menit. Goreng adonan dengan api sedang. Untuk melubanginya, aku di sini hanya menggunakan jari telunjuk. Cara ini adalah cara yang paling gampang menurutku. Kalian juga bisa membentuknya menjadi bentuk lain sesuai keinginan kalian. Balik donat sekali saja. Hal ini dilakukan agar donat tidak terlalu banyak menyerap minyak. Ini dia hasilnya. Hasil jadinya sekitar 22 donat. Donat ini empuk banget dan sangat enak dinikmati ketika masih hangat. Selamat mencoba. Hai semuanya, selamat datang di Kimang Kitchen. Hari ini aku akan membuat donat puding, yaitu donat yang diisi dengan pastry cream yang agak padat. Dalam membuat donat ini, aku terinspirasi dari salah satu YouTuber Korea, yaitu Delicious Day. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya, jangan lupa tonton sampai akhir dan subscribe dulu ya.
Kita akan membuat donatnya terlebih dahulu. Pertama-tama, dalam sebuah bowl, masukkan 250 gram tepung protein tinggi, 50 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, dan juga 5 gram ragi instan. Aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur. Kembali aduk sambil diberi air dingin sedikit demi sedikit. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa cek di description box. Mixer semua bahan menjadi satu hingga terbentuk adonan. Jika sudah tercampur seperti ini dan jadi setengah kalis, kemudian tambahkan margarin dan juga garam. Untuk margarinnya ini bisa diganti menggunakan mentega ya teman-teman. Kembali uleni hingga adonan benar-benar kalis. Jika adonan sudah benar-benar kalis seperti ini, kemudian keluarkan dari bowl, bulatkan, dan istirahatkan adonan hingga mengembang 2 kali lipat sekitar 30-45 menit. Jangan lupa untuk penutupnya menggunakan kain bersih ataupun plastik wrap. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita akan membuat bahan isiannya terlebih dahulu. Dalam sebuah panci, masukkan tepung maizena, gula pasir yang sudah aku blender halus, susu cair, ini aku menggunakan susu cair full cream ya teman-teman. Kemudian aduk rata dan masak menggunakan api kecil. Dalam membuat bahan isiannya ini nggak boleh ditinggal ya teman-teman, harus sering-sering diaduk agar adonan tidak menggumpal di bagian bawah. Saat susunya mulai hangat, kemudian ambil sedikit bagian, masukkan ke dalam mangkuk yang berisi 2 butir kuning telur. Kemudian aduk dan kembalikan ke dalam adonan susu. Tapi ini aku masukinnya agak telat karena adonan susunya sudah terlanjur agak mengental, tapi nggak apa-apa. Aduk cepat sambil terus dimasak sampai adonannya tercampur rata dan benar-benar matang. Jika adonannya sudah mengental seperti ini, artinya adonannya sudah matang. Matikan api, kemudian angkat dari kompor. Pindahkan adonan isian ke dalam mangkuk. Kemudian tutup adonan puding menggunakan plastik wrap hingga menyentuh bagian permukaannya. Dinginkan hingga benar-benar dingin, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Jika adonan sudah mengembang seperti ini, kemudian buka tutupnya dan keluarkan semua udara yang terperangkap di dalam adonan. Taburi alas kerja menggunakan sedikit tepung terigu agar tidak lengket. Kemudian pindahkan adonan ke alas kerja dan bagi menjadi beberapa bagian. Di sini aku membaginya menjadi 6 bagian, tapi kalau teman-teman mau ukurannya semuanya sama besar, bisa ditimbang satu persatu. Ambil satu bagian adonan, kemudian bulatkan seperti ini. Ulangi hal yang sama terhadap semua adonan hingga selesai. Setelah semua adonan selesai dibulatkan, kemudian tutup kembali menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih dan istirahatkan selama 10-15 menit. Setelah 10-15 menit dan adonan sudah mengembang seperti ini, artinya siap digoreng. Goreng menggunakan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, tapi jangan terlalu panas ya teman-teman. Bisa digoreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Goreng hingga berwarna kecoklatan, kemudian balik sekali saja.
Setelah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah semua donatnya matang, kemudian keluarkan bahan isian dari kulkas dan ini akan kita aduk-aduk hingga lembut kembali. Di sini aku mengaduknya menggunakan spatula saja seperti ini, tapi jika teman-teman mau lebih cepat dan hasilnya lebih lembut, bisa di mixer menggunakan speed rendah. Dan untuk pastry creamnya ini akan kita pindahkan ke plastik contok seperti ini agar lebih mudah untuk memasukkannya ke dalam donat. Untuk melubanginya, aku menggunakan sumpit seperti ini. Tancapkan ke dalam donat dan buat ruang di dalamnya. Lakukan hal yang sama terhadap semua donat hingga selesai. Kemudian ambil satu donat dan masukkan pastry cream ke dalamnya seperti ini. Lakukan hal yang sama terhadap semua donat hingga selesai. Agar lebih cantik, di sini aku juga menaburkan gula donat. Teman-teman juga bisa membuat saus karamel dan mencelupkan bagian atas donat dengan karamelnya. Tada, ini dia hasilnya. Donat puding kita sudah selesai. Donat ini empuk dan lembut banget loh teman-teman. Dengan tambahan isian di dalamnya membuat donat ini jadi lebih creamy. Donat ini cocok sekali dinikmati bersama keluarga, ditemani dengan teh hangat ataupun kopi panas. Sekian video untuk kali ini, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Aku mau lanjutin makan donatnya dulu ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi, biar kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video selanjutnya. Bye!